Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur as-shaimun Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini, sebelum memulai kajian, saya ingin membacakan sebuah cerita. Ini ceritanya cukup menarik, Pak ya. Cerita tentang seorang murid Imam Malik. Suatu hari Imam Malik sedang membuat kajian di Masjid Nabawi bersama murid-muridnya. Ya, karena zaman dulu, Pak, biasa taklim itu selalu di masjid. Ya. Jadi ketika Imam Malik sedang membuat kajian di dalam masjid bersama murid-muridnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari luar Masjid Nabawi yang berteriak-teriak. Dia mengatakan, di Madinah ada gajah besar. Ada gajah besar, ada gajah besar. Jamaahullah, saat itu yang namanya gajah di kota Madinah itu binatang yang sangat langka sekali. Ya, hampir orang-orang Madinah belum pernah melihat gajah, Pak ya. Mereka tahu ada gajah tapi belum tahu bentuknya. Ya. Kalau sekarang walaupun tidak ada kan lewat media gampang. Kalau zaman dulu, Pak ya, mereka tahu ada binatang bernama gajah tapi mereka belum pernah lihat. Nah, begitu mereka sedang taklim bersama Imam Malik, tiba-tiba ada yang berteriak ada gajah di kota Madinah, Pak. Itu semua muridnya berhamburan keluar, penasaran. Ya, mereka merasa penasaran, pengen melihat gajah. Kecuali satu orang murid saja yang tidak keluar, namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini dia orang Andalusia yang sengaja datang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Semuanya keluar, Pak. Mereka ingin melihat gajah, penasaran semuanya. Kemudian Imam Malik bertanya sama Yahya, Yahya, kenapa kamu tidak keluar melihat gajah? Dia bilang, tidak wahai Syekh, aku tidak peduli dengan gajah itu. Kata Yahya, kata Imam Malik, bukankah di Andalusia, di negerimu juga tidak ada gajah? Ya, di negeri saya juga tidak ada gajah. Ya. Kenapa kamu tidak ingin melihatnya? Tidak. Apa kamu pernah melihat gajah sebelumnya? Belum pernah juga. Ya, belum pernah juga melihat gajah sebelumnya. Kata Imam Malik, kenapa engkau tidak tertarik melihat gajah? Ini, Pak, yang menarik jawabannya adalah, kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi, wahai Syekh, wahai Imam Malik, saya jauh-jauh dari Andalusia ke Madinah, itu datang ke sini tujuan utamaku fokus mau melihatmu dan berguru ilmu kepadamu, mengambil ilmu kepadamu. Jadi saya tidak terpeduli dengan gajah itu. Ya, karena saya datang ke sini hanya ingin berjumpa denganmu, hanya ingin mengambil ilmu darimu. Rugi saya kalau jauh-jauh dari Andalusia kalau terganggu dengan sesuatu yang tidak penting. Ini jamaah Allah. Kemudian Imam Malik, Pak, memberi gelar kepada Yahya bin Yahya Al-Laitsi namanya Akilul Andalus, orang yang cerdas dari Andalusia. Jamaah Allah, Imam Malik ingin mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang fokus kepada tujuan sesuatu. Nah, hari ini jamaah Allah, kita ini sekarang di ujung Ramadan, Pak, itu banyak gajah-gajah akhir Ramadan. Nah, itu selesai, Pak ya. Ya, sekarang banyak gajah-gajah akhir Ramadan. Kita banyak orang yang sudah tidak fokus lagi dengan Ramadan. Ya, merasa karena Ramadan sudah mau berakhir sehingga mereka tidak fokus dengan tujuan utama dari Ramadan. Ya, gajahnya bisa jadi mudik, Pak ya. Ya, gajahnya bisa jadi mempersiapkan segala keperluan untuk lebaran, ya. Gajahnya bisa jadi kebosanan, ya. Sudah mulai selelah dengan ibadah, ya, jadi bosan. Ya, gajahnya bisa jadi yang paling bahaya adalah sekarang, Pak, medsos, ya. Ini medsos inilah gajah-gajah Ramadan, Pak ya. Apa fokus kita di akhir Ramadan ini, Pak ya? Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 35, nomor 37 dan 38, Nabi jelas mengatakan fokus kita Ramadan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu hadisnya ada diulang sama Nabi sampai dengan redaksi yang berbeda, di awalnya ujungnya sama. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan, siapa yang menjalankan qiyam Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, dilandasi iman dan berharap pahala yang banyak dan ampunan dosa, Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Kenapa ini menjadi fokus kita Ramadan adalah diampunkan dosa? Kenapa demikian? Ini fokus kita, Pak. Ya, fokus kita satu saja, bahwa Pak iktikaf, bahwa Pak di akhir Ramadan ini Pak berapa hari lagi kita fokus kita mengejar ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wan salaha qabla ayyughfarolah. Sungguh binasa, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan, tapi begitu Ramadan berlalu dosa-dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis Bukhari tadi Nabi mengatakan target kita Ramadan diampunkan dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan orang yang tidak mendapatkan target tadi, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka. Berarti kesimpulannya target Ramadan kita adalah diampunkan dosa. Bukankah di Al-Quran target Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya jarang bertakwa? Betul, Pak. Allah mengatakan dalam surat 65 ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika target kita agar diampuni semua dosa, Pak, maka target takwa pasti tercapai. Karena orang bertakwa digaransikan oleh Allah pasti semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan menjelang akhir Ramadan ini supaya selesai Ramadan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin mengutip, Pak, di Al-Quran 3 kisah tentang bagaimana orang-orang yang berbuat dosa. Dan semuanya 3 kisah ini semuanya kisah para sahabat Nabi yang mulia. Semua kisah para sahabat yang mulia, Pak, diceritakan di Al-Quran. 3 kisah ini di Al-Quran, itu mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa, orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Bahkan mereka dijamin surga, tapi mereka pun pernah terjebak dalam dosa. Bahkan bukan main-main dosanya, dosa yang sangat besar. Kisah yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam surat ke-9 ayat 118. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Kisah ini, Pak, menggambarkan tentang 3 sahabat mulia Nabi yang berbuat dosa besar, yang mereka dengan sengaja tidak mau ikut perang Tabuk. Ya, Ka'ab bin Malik, Maroroh, dan Hilal. Ini 3 sahabat mulia Nabi yang sengaja mereka tidak ingin ikut perang Tabuk. Padahal jamaah Allah ya, tidak ingin ikut berperang, punya kemampuan, itu salah satu dosa yang sangat besar. Lari dari medan perang saja itu bisa menghabiskan seluruh pahalanya, apalagi dengan sengaja dari awal tidak ingin ikut berperang. Ini 3 sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik, Maroroh, dan Hilal ini, mereka sengaja tidak ingin ikut berperang Tabuk. Masya Allah, jamaah Allah. Kemudian setelah Nabi pulang dari Madinah, mereka bertiga ini ditahzir oleh Rasulullah. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada seorang pun yang berbicara dengan 3 mereka ini. Jadi mereka tinggal di kota Madinah, tapi tidak boleh ada seorang pun yang berbicara dengan mereka. Tidak boleh. Mereka dihukum. Sampai Allah gambarkan hatta daqat alaihimul ardu bima rahabat. Sampai mereka Allah katakan bumi terasa sempit buat mereka. Bisa kebayang, Pak, mereka tinggal di kota yang ramai, di banyak orang, tapi seorang manusia pun tidak boleh ada yang berbicara dengannya. Mereka ke masjid tidak ditegur, mereka mengucapkan salam cuma dijawab salam, mereka bertanya enggak boleh dijawab. Ini selama 40 hari 40 malam. Malam ke-41 turun lagi ayat, Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, bilang kepada istri mereka pun suruh meninggalkannya. Masya Allah, Pak, sudah ditahzir, sudah tidak diajak bicara oleh kaum muslimin selama 40 hari, ternyata 40 malam ke-40-nya bukan malah ada ampunan, tapi yang adalah Allah katakan istrinya pun suruh meninggalkan mereka. Kemudian ada seorang istri bersama istrinya Hilal datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Hilal suamiku sangat keras Rasulullah, karena dia merasa stres,
merasa gelisah dengan dosanya sampai dia sakit keras. Aku khawatir kalau aku tinggalkan dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, silakan urus suamimu tapi tidak boleh ada komunikasi. Masya Allah, Pak. Kebayang Pak, ini selama 50 hari 50 malam mereka sangat gelisah dengan dosanya sampai bumi tersempat karena takut mereka dosa tidak ampunkan Allah Subhanahu wa taala. Takut dosa tidak ampunkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mereka bertobat, mereka beramal sejadi-jadinya selama 50 hari 50 malam. Maka kemudian setelah malam ke-51 Pak, turunlah surat ke-9 ayat 118 ini. Allah katakan Allah terima tobat mereka. Allah menjelaskan Allah terima, Allah ampuni dosa-dosa mereka bertiga yang tidak ikut perang Tabuk ini. Ini kisah yang pertama jazakumullah, dan ini dosa bukan dosa main-main. Ini dosa yang sangat besar. Kisah yang kedua Allah jelaskan dalam surat ke-11, surat Hud ayat 114. Ya, surat ke-9 surat ke-11 ayat 114. Ini kisah tentang seorang sahabat mulia namanya Abu Yusr. Abu Yusr. Abu Yusr ini beliau seorang pedagang kurma. Diceritakan dalam asbabun nuzul ayat ini, Abu Yusr itu seorang penjual kurma. Suatu hari ada seorang wanita, seorang ibu yang ingin beli kurma dari Abu Yusr di tokonya Abu Yusr. Kemudian Abu Yusr mengatakan, wahai ibu, di rumah saya ada kurma premium yang harganya jauh lebih murah. Jika ibu mau, ayo ke rumah saya. Masya Allah Pak ya, perempuan kalau ditawarkan barang bagus, harganya murah Pak ya, saya yakin perempuan manapun pasti tertarik Pak. Akhirnya wanita ini mau Pak, dia membeli kurma yang lebih bagus daripada yang dipajangkan di tokonya. Kata Abu Yusr, ayo ke rumah saya, ini kurmanya harga bagus, kurma premium, harganya lebih murah, ini kurma spesial. Maka perempuan itu datang ke rumah Abu Yusr Pak. Yang menarik adalah begitu si perempuan ini berada di dalam rumah Abu Yusr yang niatnya beli kurma, ternyata Abu Yusr Pak, mohon maaf, memeluknya dan menciumi wanita ini. Jadi Abu Yusr Pak justru membuat maksiat. Bahasa kita Pak, mungkin Abu Yusr modus Pak ya. Dia bikin modus Pak. Karena Abu Yusr tahu wanita ini suami sedang tidak ada, sedang pergi jihad. Kemudian wanita ini berteriak, ittaqillah. Wahai Abu Yusr, bertakwalah kepada Allah. Abu Yusr Pak kaget lalu melepaskannya. Dan si wanita ini langsung lari pergi menjauh Pak. Keluar kabur dari, sambil ketakutan dia. Ini Masya Allah Pak ya, orang-orang yang bertakwa itu Pak, walaupun mereka pernah berbuat dosa besar Pak, begitu diingatkan dengan kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, mereka langsung sadar ya, langsung bersadar Pak. Kita nggak tahu nih Pak ya, kalau sedang berbuat maksiat ada yang ngasih tahu ittaqillah, ittaqillah, kira-kira nyadar tuh nggak Pak kalau kita ya, atau terus aja berbuat maksiatnya. Ini sahabat Nabi ini Pak, begitu dikatakan ittaqillah, langsung dia sadar. Si wanita langsung pergi, dia ke rumahnya kabur. Dan Abu Yusr pun langsung dia berlari sekencang mungkin, bukan mengejar wanita ini Pak, tapi menuju rumah Rasulullah SAW. Abu Yusr Pak ketakutan yang luar biasa, dia keringat dingin yang luar biasa, karena dia telah berbuat dosa besar dan takut dengan dosanya. Dia takut dengan dosanya. Kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa yang dilakukan dosanya itu. Kemudian Nabi mengatakan, beginilah kalian, jika diamanai seorang tetangga yang suaminya sedang pergi jihad, bukan kalian menjaga kehormatannya, malah kalian rusak kehormatannya. Umar bin Khattab Pak yang mendengar cerita Abu Yusr Pak marah besar kepada Abu Yusr. Abu Yusr Pak mengatakan, Rasulullah, apa yang Rasulullah aku? Cambuk aku Rasulullah, supaya Allah mengampuni dosa aku. Jadi Abu Yusr Pak ketakutan ingin dicambuk karena merasa dirinya sudah berbuat zina. Tapi Rasul tidak memberikan jawaban Pak. Kemudian berkumandanglah salat asar. Begitu salat asar dikerjakan, salat 5 waktu dikerjakan, kemudian selesai salat asar Nabi bertanya, mana tadi seorang laki-laki yang bertanya tentang dosanya? Abu Yusr mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi, kamu baru ikut salat asar bersamaku? Iya. Kamu serius salat asarnya? Iya, serius ya Rasulullah. Allah mengatakan, Allah menurunkan ayat kepada aku, kata Abu Yusr, kata Rasulullah, bahwa salat asarmu barusan telah menjadi penghapus dosa-dosamu yang tadi. Masya Allah Pak. Kemudian Abu Yusr berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus buatku? Kata Rasulullah, tidak. Ayat ini untuk seluruh umatku yang berbuat dosa. Kerjakanlah amal terbaik, lakukanlah salat 5 waktu di awal waktu berjamaah, insya Allah jadi penghapus dosa. Kata Nabi, bukan hanya untukmu saja wahai Abu Yusr, ini untuk seluruh umatku. Apa kata Umar Pak? Tidak ada ayat yang paling membuatku paling bahagia kecuali ayat ini.
Itu Umar Pak sangat berbahagia dengan ayat ini. Kesimpulannya adalah apa ya? Kesimpulannya adalah bahwa kalau ada yang bertanya, kapan sholat tobat yang paling terbaik terhadap dosa yang kita lakukan? Sholat tobat yang paling terbaik adalah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Itu sholat tobat yang paling terbaik. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, Pak, biasakan sholat 5 waktu di masjid tanpa masbuk. Ini insya Allah akan menjadi penghapus dosa-dosa. Allah mengatakan, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Allah ampuni dosa Abu Yusar karena dia ikut sholat asar berjamaah dengan Rasulullah SAW dan dengan serius mengerjakannya. Kata Nabi, sholat asar Abu Yusar menjadi penghapus dosa-dosa tadi. Memeluk dan mencium wanita, Pak, itu bukan perkara ringan. Itu dalam kacamata Islam adalah dosa yang sangat besar. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Jamharkullah Asbabun Nuzul surat ke-60 ayat ke-1 sampai ke-3. Surat Al-Mumtahanah. Ini pun surat Al-Mumtahanah ini ayat 1 sampai 3 turun berkaitan dengan seorang sahabat yang berbuat dosa besar dan tidak main-main dosa besarnya, Pak. Dosa besar yang dilakukan adalah melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. Namanya Hatib bin Balta'ah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hatib bin Balta'ah. Suatu hari kisahnya kira-kira seperti ini. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Umar serta 2 sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Ali, Umar, kejarlah seorang wanita yang sedang menuju kota Mekah dan ambil surat darinya. Jadi Pak, Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan diberitahu oleh malaikat Jibril ada seorang wanita yang sedang menuju kota Mekah yang membawa surat. Rasul memerintahkan kepada Ali, Umar, kejar wanita tersebut dan ambil suratnya. Apa kata Ali, Pak? Begitu dengar berita itu, Pak, Ali tidak lagi komentar, mengambil kudanya dan dia melarikan kudanya sekencang mungkin mengejar wanita tadi, Pak. Takut wanita ini sudah menuju sampai Madinah. Alhamdulillah, di tengah jalan, Pak, wanita ini tersusul oleh Ali, oleh Umar dan 2 sahabat yang lain. Ali mengatakan kepada wanita ini, wahai wanita, serahkan surat yang kamu bawa. Kemudian kata wanita ini mengatakan, saya tidak membawa surat. Sama sekali saya tidak membawa surat. Kata Ali, serahkan surat itu atau aku telanjangi kamu untuk digeledah tubuhmu. Akhirnya, Pak, wanita ini, Pak, mengambil surat yang diambil dari kepang rambutnya. Subhanallah, Pak, ini suratnya dia tidak simpan di tas, suratnya tidak disimpan di baju, tapi suratnya disimpan di kepangan rambutnya supaya tidak ada orang yang curiga. Begitu surat itu diserahkan kepada Ali, lalu Ali membuka surat itu, Pak, sampai marah besar Ali, Pak. Apa isi suratnya, Pak? Ternyata isi suratnya ini berasal dari Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah ini, Pak, seorang sahabat mulia yang sangat dekat dengan mereka, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Isi suratnya adalah bagaimana Hatib menulis dalam surat itu, Pak, membocorkan rahasia tentang rencana Nabi akan melakukan penyerangan kota Mekah. Jadi Hatib, Pak, nulis surat untuk orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Di situ tulis bahwa Rasulullah tanggal sekian bulan ini dengan pasukan jumlah sekian akan melakukan penyerangan kota Mekah. Hati-hatilah kalian. Subhanallah, Pak. Ini namanya membocorkan rahasia negara, Pak. Ini berkhianat. Umar, Pak, itu sampai memerah mukanya. Ketiga sahabat lain juga dengan Ali, Pak, memerah mukanya. Lalu mereka bergegas menyampaikan surat itu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini surat yang kudapatkan. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, coba bacakan isi suratnya. Begitu Nabi mendengar isi suratnya dari Hatib, Pak, Nabi pun marah besar kepada Hatib. Merah mukanya. Kemudian Rasulullah memanggil Hatib. Wahai Hatib, kenapa engkau melakukan ini? Hatib mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah bukan karena aku murtad, demi Allah bukan karena aku telah kafir, aku menulis surat ini membocorkan rahasia. Dia mengatakan karena semua orang yang hijrah ke Madinah punya keluarga yang melindunginya di kota Mekah yang ditinggalkan. Sementara aku tidak punya pelindung untuk keluargaku yang ada di Mekah. Keluargaku di Mekah nggak ada yang melindunginya. Maka aku sengaja membocorkan rahasia ini kepada orang musyrik Mekah supaya mereka berhutang jasa kepadaku sehingga mereka tidak mengganggu keluargaku. Itu saja Rasul motifnya. Subhanallah, Pak. Alasan itu, Pak, membuat Umar jadi marah. Apa kata Umar? Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Sampai 3 kali, Pak.
Umar sampai 3 kali meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala Hatib. Rasulullah izinkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Sampai 3 kali. Apa jawaban Rasulullah, Pak? Yang menarik adalah jawaban Rasulullah, wahai Umar, Hatib adalah orang yang ikut hijrah ke Madinah. Hatib adalah orang yang ikut perang Badar. Semoga Allah dengan hijrahnya Hatib dan perang Badarnya Hatib, Allah ampunkan dosanya yang hari ini. Masya Allah, Pak. Kesimpulannya, Pak, Hatib diampunkan dosanya karena dia pernah ikut perang Badar dan karena dia pernah ikut hijrah. Inilah kira-kira Jamarakallah 3 kisah tentang 3 sahabat mulia yang berbuat dosa besar yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulan Jamarakallah dalam hadis ayat ini, Pak, ada 2 amalan yang harus kita lakukan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Yang pertama adalah kita serius bertobat kepada Allah, bahkan kita menyesal sedalam mungkin. Karena para ulama mengatakan di antara bentuk taubat yang benar yang akan terima Allah adalah ketika sudah muncul dalam dirinya penyesalan yang mendalam. Sampai 3 sahabat Nabi tadi ya, Ka'ab bin Malik, Maror dan Hilal tadi, Pak, yang tidak ikut perang Badar, sampai digambarkan bumi serasa sempit bagi mereka, penyesalan yang mendalam. Setelah itu Jamarakallah, maka rukun taubat para ulama mengatakan yang pertama menyesali, yang kedua berjanji tidak mengulangi lagi. Maka teruslah sesali dosa yang pernah kita lakukan. Mumpung di bulan Ramadan ini, Pak, Allah membukakan pengampunan taubat seluas-luasnya, apalagi menjelang akhir Ramadan. Ini beberapa hari lagi kita khawatir, kita takut, Pak, Allah tidak ampunkan dosa kita. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Sesalilah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan sedemikian rupa. Mudah-mudahan dengan penyesalan ini bukti Allah menerima taubat kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, Pak, dari kisah 3 tadi, pada lakukanlah amal soleh terbaik. Lakukanlah amal soleh terbaik. 3 orang sahabat tadi, Pak, yang tidak ikut perang Badar, Pak, selama 50 hari malam, Pak, mereka terus melakukan amal soleh terbaik kepada Allah setelah mereka bertobat. Begitu pula Abu Yusr, Pak, ketika dia merasa berbuat dosa, dia tidak menunda sholat wajib bersama Rasulullah. Dia sholat berjamaah dengan Nabi, kemudian dia menyesali dan dia khusyuk dalam sholatnya tadi. Dan itu pun jadi penghapus dosanya. Dan yang ketiga, Pak, Hatib bin Balta'ah, dia pun punya amal soleh yang pernah dilakukannya, yaitu hijrah ke Madinah dari Mekah. Dan yang kedua, dia juga pernah ikut perang Badar. Amal-amal soleh ini, Pak, kalau kita melakukan amal soleh terbaik, ya, amal soleh terbaik itu, Pak, banyak cirinya. Tapi setidaknya ingin saya sampaikan di kesempatan ini, amal soleh terbaik itu setidaknya ada 3 yang paling penting cirinya. 1, ikhlas. 1, ikhlas, kerjakan dengan ikhlas, hanya berharap ridha Allah, tidak mengharapkan dunia sedikit pun dari amal-amal kita. Ikhlas. Yang kedua adalah, Pak, lakukan sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, nikmatilah amal-amal itu. Ketika kita membaca Al-Quran, Pak, bacalah Al-Quran dengan ikhlas, bacalah sebanyak mungkin, dan usahakanlah nikmati bacaan itu. Jangan tergesa-gesa, nikmati. Bahasa fikihnya tumaninah. Ketika kita berzikir, berzikirlah karena Allah. Kemudian perbanyaklah zikirnya dan nikmatilah zikir-zikir itu. Jangan tergesa-gesa. Masya Allah, Jamarakallah, amal-amal terbaik itulah yang Allah inginkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menariknya Jamarakallah, di dalam Al-Quran, Pak, setidaknya ada 6 keutamaan amal terbaik. Tapi kesempatan ini saya sampaikan berkaitan dengan pengampunan dosa. Masya Allah, Jamarakallah, amal terbaik yang tadi ikhlas, dikerjakan sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk dinikmati. Ini amal terbaik ini, Pak, kata para ulama, dosa yang kita lakukan itu ibarat najis. Kalau kita berbuat dosa itu gambarkan najis. Sedangkan amal soleh yang banyak adalah ibarat air yang banyak. Mohon maaf, Pak, ya, kalau satu tempat terkena najis, jika disiram dengan air yang banyak, kira-kira hilang nggak najisnya, Pak? Hilang najisnya. Pak. Yang kedua, Pak, dosa itu ibarat najis. Amal-amal soleh yang banyak ibarat air yang banyak. Jika air yang banyak, Pak, misalkan ada 1 kubik, ada 1 juta kubik, ada 1000 liter, ada 50.000 liter air, Pak, air bersih, suci, mensucikan, lalu tersiram, lalu terjatuhi oleh najis, kira-kira menjadi berubah gak hukum air itu, Pak? Berubah atau tidak, Pak? Tidak berubah, karena airnya sangat banyak.
Mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak ya. Ya mohon maaf Pak ya. Misalkan Pak, Bapak di rumah punya kolam ya, punya kolam air yang bersih, suci, mensucikan. Tiba-tiba anggaplah misalkan jumlah airnya misalkan 1 juta liter misalkan Pak ya, 1 juta liter airnya itu. Kemudian ada di antara orang yang berenang, pas orang misalkan buang air kecil di dalam kolam itu. Kira-kira air itu boleh nggak dipakai wudhu Pak? Boleh nggak dipakai wudhu Pak? Masih boleh. Masih boleh pakai wudhu Pak. Kenapa? Karena najisnya sedikit, sementara airnya sangat banyak. Maksudnya apa Pak? Amal soleh terbaik yang kita lakukan Pak, ini menarik Pak. Amal soleh yang terbaik yang kita lakukan yang tadi Pak, ikhlas, sebanyak-banyak kita kerjakan terus dan dinikmati Pak sebaik demikian rupa atau tumanina. Ini Pak, kalau kita berbuat dosa besar seperti Abu Yusr tadi, seperti 3 sahabat yang tidak ikut perang Badar, perang Tabuk tadi Pak. Kalau kita berbuat dosa besar Pak, setelah tobat lalu kita memperbanyak amal soleh Pak, maka dosanya Allah akan ampuni. Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal soleh terbaik yang banyak kalian kerjakan akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Bukan hanya dosa kecil Pak, tapi juga bisa Allah ampunkan dosa besar. Karena 3 sahabat tadi Pak, itu Allah ampunkan dosanya melalui amal soleh mereka yang banyak. Itu bukan dosa kecil yang mereka lakukan, tapi dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang sangat besar. Ini yang pertama, jamaahullah, maka lakukanlah amal terbanyak ya. Mumpung ini masih ada beberapa hari lagi Pak, maksimalkan. Hilangkan segala sesuatu yang merusak amal kita Pak ya, hilangkan. Banyak ngobrol misalkan ya, banyak ngobrol, banyak main media sosial ya, banyak melamun, itu hilangkan Pak. Fokuskan kita memperbanyak amal soleh. Capek baca Quran, berzikirlah. Capek berzikir, sholat. Capek sholat Pak, fokus amal yang lain Pak. Ulang-ulang Pak, sebanyak mungkin. Di kepala kita cuma satu, semoga dengan amalku yang banyak ini Allah ampunkan dosaku. Seperti kisah Abu Yusr yang pernah berbuat dosa besar, dan dia memperbagus amalnya, memperbanyak amalnya, Allah ampunkan. Ini yang pertama, jamaahullah. Yang kedua, digambarkan tadi Pak, kalau air yang banyak Pak, 1 juta liter misalkan, lalu tersiram, tertetesi najis, maka air itu tetap suci dan mensucikan, tidak mempengaruhi, tidak merubah hukum air itu Pak. Apa kesimpulannya Pak? Itulah yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah. Hatib dulu melakukan amal terbaik, yaitu ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Dulu Hatib pernah ikut perang Badar. Ternyata Pak, di kemudian hari Hatib berbuat dosa yang sangat besar. Di antara 3 sahabat tadi Pak, Abu Yusr yang memeluk dan mencium wanita, 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, dan Hatib yang berkhianat Pak, membocorkan rahasia negara Pak. Hatiblah yang paling besar dosanya. Tapi menariknya jamaahullah, ternyata kata Nabi, Allah ampuni dosa Hatib karena Hatib dulu punya amal soleh terbaik. Masya Allah Pak. Kalau hari ini kita berinvestasi amal soleh terbaik, hari ini Pak, 10 hari terakhir ini kita berusaha memaksimalkan amal soleh terbaik Pak. Semoga dengan amal soleh ini Allah ampunkan dosa masa lalu kita Pak. Dan mungkin saja setelah Ramadan berlalu kita berbuat dosa besar Pak. Semoga dosa besar yang dikerjakan di kemudian hari Allah ampuni karena amal soleh terbaik kita hari ini. Itulah kisah Hatib. Jadi Masya Allah Pak, ketika Umar ingin memenggal leher Hatib Pak, apa kata Rasulullah? Umar, Allah telah mengampuni dosa Hatib. Karena Hatib dulu ikut perang Badar, karena Hatib dulu ikut hijrah ke Madinah. Apa yang terjadi pada Umar Pak? Umar langsung menangis jadinya Pak, langsung gemetar tubuhnya. Umar menangis Pak. Kenapa Umar menangis Pak? Sampai sangat terharu. Karena Umar mengatakan, aku telah menuduh sahabatku orang munafik. Karena Umar tadi ingin memenggal lehernya. Yang kedua kata Umar, karena aku pun juga banyak berbuat dosa. Aku dulu juga pendosa yang luar biasa. Semoga dengan hijrahku, semua dengan ikut aku perang Badar, itu pun menjadi penghapus dosa-dosanya. Masya Allah Pak, ternyata kesimpulannya Pak, amal soleh terbaik yang kita lakukan hari ini, itu bukan saja menjadi penghapus dosa di masa lalu, tapi amal soleh terbaik kita hari ini Pak, itu bisa menjadi penghapus dosa yang kemudian kita lakukan di kemudian hari. Masya Allah Pak, begitu rahmannya Allah, begitu punya Allah. Maka sungguh sangat rugi kalau di ujung Ramadan ini Pak, kita memperlakukan Ramadan seperti hari-hari biasa. Sangat rugi. Maka Rasulullah Pak beritikaf.
Rasulullah menjauh dari kehidupan dunia, Rasulullah menjauh dari istrinya, Rasulullah mengurangi betul kehidupan dunia Pak, fokus melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Padahal Rasulullah Pak udah jelas dosa lalu dan dosa yang akan datangnya pasti diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak, ini diantara keutamaan amal soleh terbaik, bisa menghadiri penghapus dosa masa lalu, dan amal soleh terbaik bisa menjadi penghapus dosa yang dikerjakan di kemudian hari Pak. Ini yang kedua Pak. Yang terakhir Pak, ini buat saya Pak, ini yang paling menarik, nomor 3 Pak. Ini Bapak-Bapak nanti nomor 3 ini boleh dilihat nanti dalam surat ke 25 ayat ke 70. Surah Al-Furqan ayat 70 Pak. Ini yang lebih menarik lagi Pak, kalau kita punya amal soleh terbaik. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang bertobat lalu memperbaiki imannya dan dia terus menerus beramal soleh, maka Allah katakan Allah akan ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ada kalimat Pak, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti keburukannya menjadi kebaikan-kebaikannya. Masya Allah Pak. Dalam tafsir As-Sa'di Pak, dijelaskan apa yang dimaksud dengan Allah ganti keburukannya dengan kebaikannya. Asal syaratnya kata Allah, bertobat lalu memperbanyak amal soleh. Bertobat lalu memperbanyak amal soleh, maka keburukannya akan Allah rubah menjadi kebaikan. Imam As-Sa'di mengatakan Pak, yang dimaksud keburukan akan dirubah menjadi kebaikan dengan amal solehnya. Yang pertama adalah di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Orang-orang yang dia bertobat lalu tobatnya diiringi dengan memperbanyak amal soleh, maka sifat-sifat buruknya akan Allah hilangkan dan Allah ganti dengan sifat-sifat baik. Subhanallah, Masya Allah Pak. Kita lihat contoh Pak, Umar bin Khattab Pak, sebelum Islam dia punya karakter yang sangat buruk, temperamental, keras, kasar Pak, super tega menyakiti orang Pak, sebelum masuk Islam. Tapi begitu Umar masuk Islam Pak, kemudian dia bertobat dan memperbanyak amal soleh, maka sifat-sifat buruk Umar Pak Allah ganti dengan sifat-sifat yang baik. Umar tegas dan tetap, tapi kasarnya hilang, sadisnya hilang, diganti dengan penuh kasih sayang, diganti dengan kelembutan. Maka jamaahullah, kalau kita punya karakter yang buruk yang ada pada diri kita, misalkan kita punya karakter yang buruk dan Ramadan adalah Pak membakar, salah satu yang kita bakar adalah karakter yang buruk. Bagaimana dengan Ramadan ini karakter buruk kita akan hilang, diganti dengan baik Pak? Kalau di Ramadan kita memperbanyak tobat dan memperbanyak amal soleh. Allah katakan Pak, keburukan akan diganti dengan kebaikan. Sifat-sifat buruk Allah akan ganti dengan sifat baik kalau kita memperbanyak amal soleh. Maka jamaahullah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan Pak, kalau kita pernah berbuat dosa, salah satu hukuman dosa yang kita lakukan adalah Allah berikan kepada kita keturunan yang buruk. Ketika anak keturunan kita akhlaknya buruk, ketika anak keturunan kita Pak mereka jauh dari Allah Pak, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bisa jadi itu karena hukuman Allah terhadap dosa orang tuanya dulu. Jadi begitu Pak. Maka apakah yang kata Imam Hasan Al-Basri yang dia katakan Pak? Imam Hasan Al-Basri mengatakan maka orang tuanya perbanyaklah amal soleh. Orang tuanya perbanyak amal soleh, karena dengan banyaknya amal soleh orang tuanya bukan saja mengampuni dosa orang tuanya, Allah pun akan merubah akhlak anak-anaknya. Masya Allah Pak. Jadi cara terbaik untuk merubah akhlak anak-anak kita yang tidak baik Pak, ada dengan cara kita orang tua menyibukkan memperbanyak amal soleh. Karena Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang kedua Pak, ini lebih menarik lagi. Apa yang dimaksud dengan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat? Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Tadi yang pertama, keburukan dirubah menjadi kebaikan di dunia. Itu Allah, para ulama mengatakan sifat buruknya akan diganti dengan sifat-sifat baiknya. Maka Bapak Ibu jangan aneh kalau ada orang yang tadinya akhlaknya buruk, begitu dia tobat menjadi ahli masjid Pak, berubah akhlaknya menjadi sangat baik. Karena itu janji Allah. Itu janji Allah. Sifat buruk akan Allah rubah menjadi baik. Yang kedua Pak, di akhirat, apa yang dimaksud dengan keburukan akan dirubah menjadi kebaikan? Imam As-Sa'di mengatakan Pak, nanti di akhirat Pak, dosa-dosa yang pernah kita lakukan hari ini, kita di dunia banyak berbuat dosa,
Anggaplah Pak, kalau dihitung misalkan kita punya 5 miliar dosa, kemudian kita bertobat dan memperbanyak amal soleh Pak, nanti di hari kiamat Pak, Imam As-Sadi mengatakan dalam tafsirnya, 5 miliar dosa itu Pak di hari kiamat bukan saja diampuni, tapi akan Allah ubah menjadi pahala. Masya Allah Pak, begitu baiknya. Kalau kita punya dosa yang besar, kemudian kita bertobat lalu memperbanyak amal soleh Pak, nanti di hari kiamat bukan saja dosa yang banyak itu Allah ampunkan, tapi Imam As-Sadi mengatakan Pak, dosa kita itu di hari kiamat akan diubah menjadi pahala. 5 miliar dosa yang pernah kita lakukan, jika tobatnya benar lalu diiringi dengan amal soleh yang terbaik Pak, itu 5 miliar dosa bukan saja diampunkan, tapi juga akan dirubah menjadi 5 miliar pahala. Masya Allah Pak, begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang penting sekali lagi Pak, syaratnya adalah bertobatlah yang serius, lalu tobat kita iringi dengan amal-amal soleh yang banyak, iringi dengan amal-amal soleh yang jangan dibatasi lagi Pak, sebanyak-banyaknya. Baca Quran, saya targetnya hatam 2 kali, jangan dibatasi Pak, terus. Kalau target kita hatam 2 kali Pak, begitu 2 kali hatam, nanti malas-malasan lagi karena target sudah tercapai. Pokoknya saya akan baca Quran di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, ya. Berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan amal soleh terbanyak kita, amal soleh terbaik kita, Allah ampunkan dosa masa lalu kita, Allah akan ampunkan dosa yang dikerjakan di kemudian hari. Dan mudah-mudahan dengan amal soleh terbaik Pak, dosa-dosa kita nanti di hari kiamat bukan saja diampuni, tapi diubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi Pak kalau kita tidak tertarik. Maka wajar Nabi mengatakan Pak, orang yang paling celaka adalah keluar Ramadan, dosa-dosanya tidak diampunkan. Kenapa demikian? Dia memperlakukan Ramadan seperti bulan-bulan di luar Ramadan. Ramadan bulan spesial, tamu spesial, maka perlakukanlah dengan super spesial, yaitu dengan memperbanyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi penghapus semua dosa-dosa kita, dan di sisa Ramadan Allah berikan hidayah kepada kita untuk terus memacu amal-amal soleh kita, ya. Jadi jangan terganggu dengan gajah-gajah akhir Ramadan, ya. Istri ngajak mudik nanti, ya, mudiknya habis lebaran. Ini fokus nih, ya, ini fokus sudah, ya. Kalau saya selalu usulkan Pak ya, ke jamaah saya Pak, saya selalu usulkan ya, kalau bisa mudiknya setelah lebaran aja, ya. Kalau bapak yang sudah sepuh Pak ya, bilang ke anak-anaknya nanti mudiknya setelah lebaran, jangan mudik sekarang ke sini. Kenapa demikian Pak? Kalau sudah mudik ketemu keluarga Pak, rusak ibadah kita, ya, rusak Pak. Ketemu anak, cucu, mantu, ngobrol Pak, ini udah jadi gajah semua itu Pak, ya. Makanya ya, kalau bisa Pak ya, mudik setelah sholat Id. Anak-anak mudik Pak ke sini setelah sholat Id Pak. Jangan di 10 hari terakhir waktu itikaf, ya. Karena kalau sudah ketemu keluarga, kumpul keluarga Pak, itu rata-rata ibadah menjadi agak terganggu, ya, agak terganggu, ya. Maka saya Pak berusaha Pak tidak pernah mudik kecuali setelah sholat Id, ya. Walaupun mudiknya deket Pak, cuma ke Leuliang Pak ya. Ya. Tapi tetap aja saya tidak mudik Pak ya, tidak mudik kecuali setelah sholat Id, ya. Karena kalau sudah pulang kampung Pak, kumpul keluarga, udah banyak ngobrol Pak, ya. Ya, jadi kita sudah terganggu dengan fokus mengejar ampunan Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian jamaahullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga sekali lagi Allah memberi hidayah kepada kita untuk memaksimalkan ibadah di sisa-sisa Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.